Saya Dr. Jamie Gunawan, psikiater dari Jakarta. Pada kesempatan ini akan menjelaskan tentang gangguan bipolar atau bipolar disorder atau manic depression. Pada episode mania, pasien itu biasanya irritable, easily to get angry, gampang tersinggung, dan gampang marah. Dan kalau marah besar maksudnya, itu pasien bisa impulsif. Artinya labrak dulu, baru pikir akibatnya belakangan. Misalnya maki-maki, lempar barang, banting pintu, banting handphone, sehingga terkesan sangat agitatif. Tapi pasien ini bila berjumpa dengan kawan-kawannya, dia akan sangat bergembira. Kadang-kadang mereka sampai begadang, menghabiskan waktu di luar rumah. Ini kita biasa sebutkan sebagai elevated mood. Artinya mood yang meninggi. Dan biasanya mood ini akan menyebar ke berbagai peristiwa yang lain, sehingga disebut sebagai expansive mood. Selain daripada itu, pasien ini biasanya talkative. Siapa saja yang dijumpai, dia akan mengajak bicara. Dan bicaranya itu akan bermula dari satu topik ke topik yang lain, sambung menyambung, sehingga terkesan ada sort of pressure of thought. Seolah-olah pikiran itu ada pressure dari dalam, dari otaknya, dan demikian ide-ide yang dikeluarkan itu akan merupakan rangkaian ide-ide yang menggambarkan sebagai flight of ideas. Pasien yang pada episode mania ini itu energetik atau energik, bertenaga. Kalau ibu-ibu rumah tangga biasanya dia akan bekerja sampai jauh malam, memberes-beresin dapur atau rumah tangganya. Dan pada mereka yang bekerja, itu bisa tenggelam dalam pekerjaannya. Dan ini tidak ada jeleknya, sepanjang itu bertujuan dan menghasilkan sesuatu. Gejala yang lain daripada pasien pada episode mania ini adalah enhanced sexuality. Artinya libido seksualnya itu meninggi. Dan pasien ini biasanya juga gampang terpengaruh oleh penggunaan drugs. Itulah kira-kira secara singkat ketika pasien berada pada fase mania. Selanjutnya, karena mood atau alam perasaan ini suka berayun-ayun, biasanya setelah beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian, gejala-gejala itu akan berpindah ke depresi. Dan kita akan menjumpai episode depresi dengan gejala-gejala seperti sadness atau perasaan sedih dan bisa menangis juga. Kedua, bisa ada perasaan worthless, perasaan merasa tak berguna, tak berarti. Kemudian juga ada helpless, yaitu merasa tak berdaya, seolah-olah tak ketolongan lagi. Bila mana tidak diobati, maka pasien ini bisa merasa putus asa, hopeless, dan biasanya ada terlintas pikiran-pikiran bunuh diri, suicidal ideas, bermula dari fleeting ideas, artinya pikiran yang terlintas, sampai pada keadaan di mana pasien bisa melakukan tentamen suicidum atau percobaan bunuh diri. Dan bila ini tidak ditangani dengan baik, tidak ada environment yang comfortable, yang menyenangkan, memuaskan, maka bisa saja satu saat dia melakukan percobaan bunuh diri dan dilanjutkan dengan committed suicide atau bunuh diri yang sempurna. Kalau ada pikiran-pikiran bunuh diri sampai percobaan bunuh diri, kita harus hati-hati. Karena ini sangat berbahaya buat dirinya sendiri. Dan biasanya kita menganjurkan pasien-pasien begini untuk dihospitalisasi. Agar penanganan itu dapat dilewati dengan baik dan pasien bisa berfungsi kembali seperti semula. Pada keadaan depresi, gejala-gejala
yang ringan atau lebih ringan dari yang saya sebutkan tadi itu adalah anhedonia. Anhedonia adalah di mana pasien atau keadaan di mana pasien itu tidak bisa menikmati kesenangan, cannot enjoy pleasure. Artinya pasien itu walaupun jalan-jalan atau pergi makan-makan, tapi dia tidak dapat menikmatinya. Pasien yang berada pada episode depresi juga biasanya mempunyai self-confidence atau percaya diri yang rendah, low of self-confidence. Dan juga low of self-esteem, harga dirinya pun rendah. Gejala yang lain adalah feeling guilty atau guilty feeling, yaitu perasaan bersalah yang menyelimuti dirinya, dan ini juga yang memperberat daripada keadaan daripada episode depresi ini. Feeling of emptiness, ia merasa seolah-olah hidup ini kosong atau hampa. Juga ada loss of interest, kehilangan minat atau hobi-hobi. Dan juga bisa ada rasa cemas, sering menyertai gangguan bipolar ini. Juga bisa ada gangguan konsentrasi dan gangguan atensi sebagai bahagian daripada gejala psikologik daripada konsentrasi tersebut. Jadi pasien tidak dapat memusatkan perhatian atau tidak dapat fokus. Gejala-gejala fisik yang sering ditemukan adalah sakit kepala dan nyeri badan. Selanjutnya mengenai penyebab daripada gangguan bipolar ini, dapat saya sebutkan ada 3 hal yang penting. Yaitu pertama, faktor genetik. Faktor yang diwariskan. Faktor keturunan, itu penting. Kedua, faktor psikologik, yaitu faktor pengalaman hidup sejak dilahirkan sampai pada saat sekarang ini. Dan ketiga, faktor stres lingkungan hidup atau environmental stress. Tapi biasanya untuk timbulnya suatu gangguan diperlukan kerjasama dari ketiga faktor ini. Ada beberapa catatan tentang gangguan bipolar ini. Karena gangguan bipolar ini terdapat cukup banyak di dalam masyarakat. Literatur ya menyebutkan ada berbagai angka, antara lain antara 1,5 sampai 3,5%. Dan biasanya gangguan bipolar ini muncul pada usia dewasa muda, 20-an tahun. Kita mengatakan suatu kasus gangguan bipolar kalau sudah timbul gejala atau episode mania. Selanjutnya, catatan berikut adalah perlu bantuan keluarga, teman-teman, dan orang yang bergaul dekat dengannya untuk suatu diagnosis yang segera dan tepat. Sudah pasti orang dengan gangguan bipolar ini akan terpengaruh oleh gejala-gejala di atas tadi, baik waktu bersekolah, bekerja, berrelasi sosial, karena orang dengan gangguan bipolar ini sulit untuk memelihara relasi dengan orang lain. Sebagai terapi, saya tidak akan membicarakan di sini, tetapi saya menganjurkan agar supaya bila mana ada kasus-kasus seperti ini, sebaiknya dibawa atau datang ke rumah sakit yang terdekat atau klinik yang terdekat. Sekarang ini di kota-kota besar sudah banyak klinik semacam ini dan ada banyak psikiater-psikiater yang melayaninya. Saya ingin menyebutkan juga beberapa catatan lagi. Ada banyak kendala yang dihadapi dalam pengobatan dari gangguan bipolar ini, yaitu pasien tak patuh berobat, pasien tak mau makan obat atau minum obat, dan mungkin karena side effect obat sehingga berat badannya naik, itu juga bisa menghambat penggunaan obat lanjutan. Tapi pada umumnya karena pasien ini tidak punya insight into illness, artinya dia tidak merasa dirinya sakit. Apalagi kalau pada episode mania di mana kemungkinan ada gejala-gejala psikotik atau gejala-gejala gangguan jiwa berat.
seperti adanya halusinasi atau adanya waham. Halusinasi misalnya halusinasi pendengaran, di mana ada tangkapan panca indera walaupun tidak ada rangsangan dari orang yang berbicara. Jadi ada bisikan-bisikan. Demikian juga ada delusi, yaitu isi pikiran atau keyakinan bahwa dia misalnya sebagai orang yang mempunyai self-esteem atau harga diri yang tinggi, sehingga ide-ide yang bersifat patologis ini, yang bersifat penyakit ini diangkat sebagai suatu waham kebesaran. Yang jelek bila mana pada episode mania ada delusion dan hallucination yang saya sebutkan tadi. Karena kasus ini suka kambuhan, maka harus diperhatikan intake dari obat-obatan ini. Selalu ada kerjasama antara dokter, pasien, dan juga keluarganya. Gangguan bipolar ini berbahaya kalau pengobatan tak teratur, tidak ada kepatuhan, kurangnya pengertian keluarga. Sehingga orang sakit tak bisa bekerja, pengangguran, dan juga pergaulan. Kalau salah pergaulan bisa menggunakan drugs atau timbul masalah hukum dan lain-lain. Dan dalam keluarga, bila mereka yang sudah menikah, juga bisa ada pertengkaran-pertengkaran yang mungkin bisa berakhir dengan perceraian. Ingat, tak ada sehat tanpa kesehatan jiwa. There is no way for a healthy person without mental health. Sekian dan terima kasih.